teknologi yang mungkin orang berkumpul dan berkomunikasi dengan masuk ke dunia virtual. Di metaverse atau dunia virtual, setiap orang tidak akan berkialasan secara individu. Mereka ini akan memiliki koneksi dengan orang lain, bahkan NPC otonom dan juga hologram. Berbicara terkait dunia maya tersebut membuat setiap orang bisa mencoba dan membeli barang secara virtual. Artinya, produsen sebuah produk juga perlu merancang brand untuk konsumen yang ingin membeli produk secara virtual. Nah, dari program Makaverse nantinya, pemerintah Kota Makassar lebih intens untuk memberikan informasinya, sosialisasinya, memulai dengan digitalisasi gitu ya. Ya, tentunya memang hal ini juga menjadi landasan atau fondasi itu pemerintah Kota Makassar memberikan pelayanan ke masyarakat, utamanya dalam hal kebutuhan apa yang menjadi aduan dari masyarakat, utamanya di sektor layanan publik dengan menghadirkan program yang berbentuk digitalisasi atau menuju Kota Makassar yang metaverse. Dan memang pada kegiatan hari ini juga perlu kami informasikan, seluruh kegiatan memang sudah diatur sedemikian rupa, termasuk penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat di pintu-pintu masuk lokasi kegiatan Rakorsus ini. Selain itu memang sempat terjadi kepadatan kendaraan tepat di jalan Adi Jema. Ya, Adi Jema merupakan salah satu akses utama menuju lokasi pelaksanaan Rakorsus juga ini. Dan pendengar, selain penetapan protokol kesehatan juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga untuk memasuki lokasi ini juga terus dioptimalkan oleh pihak manajemen hotel sebagai upaya dalam mencegah atau menangani penyebaran kasus COVID-19 yang ada khususnya di Kota Makassar. Nantinya Dani Pomanto selaku wakil wali kota Makassar akan memaparkan seperti apa program atau penerapan metaverse yang memang menjadi dasar untuk pemerintah Kota Makassar melakukan format ulang sejumlah program atau sistem informasi teknologi yang diperkenalkan melalui konsep terbaru yakni Makassar Metaverse. Iya, dan pendengar, saat ini Bapak Haji Arsyad Ambo Tuo MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar akan memimpin doa pada pembukaan Rakorsus pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami untuk memandunya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasribus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa inallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi kafil muhimmat, mujibid da'wat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arfadul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sabiqina ilal khairat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan dengan rasa syukur dan tafakkur, seiring dengan pelaksanaan rapat koordinasi khusus
Pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, hidayah, dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, betapa besar nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karena ya Allah, ya Rabb, lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih rahmat dan karunia-Mu. Tanamkan dalam diri kami kecerdasan, kearifan, dan kecermatan untuk senantiasa menjaga semangat kebersamaan, merekatkan rasa persaudaraan dan kesatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, masih panjang jalan yang harus kami lewati, masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi. Karenanya ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluasan ilmu dan wawasan. Hiasi hidup kami dengan kesabaran dan kelembutan. Sertai hidup kami dengan kesehatan dan keafiatan. Serta tebarkan pada kami nilai-nilai agama dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ampunilah kehilapan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kehilapan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan baru saja kita mendengarkan pembacaan doa yang disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Tua. Dan berikan saat ini memang seluruh hadirin yang hadir di sini saat ini mengenakan pakaian putih-putih. Selanjutnya kita dengarkan bersama, ikuti bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Makassar menuju kota metaverse yang dimana menjadi tema utama rapat koordinasi khusus Rakorsus pemerintah Kota Makassar pada tahun 2022 ini. Dan tentunya istilah metaverse ini yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi sengaja diusung oleh Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dalam Rakorsus yang dimana sebagai upaya jalan untuk beradaptasi di masa depan, yang dimana nantinya juga
bahwa pemerintah Kota Makassar yang merupakan Makassar menuju Kota Metaverse ini adalah lanjutan Sombere dan Smart City, dan semua program yang ada di pemerintah Kota Makassar ini bukan hanya transaksional, bahkan juga informasi yang kami dapatkan ini adalah sebagai bentuk perkenalan yang bisa diambil sebagai positioning. Dan tentunya kami semua masih menunggu seperti apa pemaparan nantinya oleh Bapak Wali Kota Makassar yang akan memperkenalkan program dan terkait dengan pemanfaatan teknologi seperti realitas tambahannya yang disebut memiliki kelebihan untuk membantu interaksi dan memudahkan penyerapan informasi yang akan ditampilkan di dunia maya. Nah, Ya, saat ini memang para peserta atau Ya. tamu undangan yang tengah menyiapkan seluruh ponsel untuk berselfie bersama memeriahkan atau menggelorakan program Makassar menuju Kota Metaverse dengan melakukan selfie bersama seluruh tamu undangan yang hadir di rapat koordinasi khusus kali ini. Ya. Ya, rekan Reni, jika kita melihat dalam literatur metaverse yang mempunyai nama lain seperti meta semesta merupakan bagian dari internet dan dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin Iya. dengan dunia nyata dalam internet yang dalam hal ini merupakan tahap kedua. Ya, dan pendengar, saat ini juga para hadirin dan tamu undangan melakukan selfie bersama untuk memeriahkan Makaverse di Hotel Four Point Sheraton. Jadi saat ini para hadirin dan tamu undangan dan beberapa pejabat yang sudah hadir di sini melakukan foto selfie, rekan Iya. Edwin, dan memposting di media sosial. Betul sekali. Artinya yang lebih luas mungkin tidak hanya merujuk pada lingkungan virtual yang dioperasikan oleh perusahaan sejumlah media, tetapi seluruh spektrum realitas yang ada di tengah masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan atau yang digelorakan oleh Wali Kota Makassar dan Pemantau bahwa Makassar Metaverse merupakan lanjutan dari program sebelumnya, yakni Sombere Smart City, dengan menggabungkan kearifan lokal dan kemajuan teknologi informasi di era saat ini. Ya, dan pendengar, saat ini Bapak Wali Kota Makassar Dani Pomanto Akan menyampaikan seperti apa arahan dan sekaligus memberikan sambutan dalam opening pada rapat koordinasi khusus di lingkup pemerintah Kota Makassar. Berikut kita dengarkan laporan Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Saya lihat hari ini SKPD agak tegang. Apakah karena habis pandemi atau tegang karena rakorsus baru kita mulai? Tepuk tangannya tadi tidak terlalu semangat. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang semangat. Yang semangat, sebelah sini yang semangat. Di tengah yang semangat. Sebelah sini yang semangat. Ini kalau yang tidak tepuk tangan ini agak takut-takut sama metaverse kayaknya. Ya. Oke, kalau sudah semangat, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Kita ulangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakorsus itu tujuannya kompak. Jadi kalau awalnya tidak kompak, saya kira Rakorsus bisa tidak berhasil. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukrila wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, turut hadir bersama kita Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Beliau ada di samping Ibu Wawali, mewakili Bapak Mendagri. Yang saya hormati, inilah orang yang begitu susah kita dapat waktunya bisa luring di sini. Beliau dipakai di mana-mana. Setiap saat ada Zoom-nya karena begitu dunia membutuhkan beliau. Bapak Eksekutif Chairman Wir Group, Bapak Daniel Surya. Izin berdiri Pak Daniel, ya. Sebentar kita akan diberikan pencerahan tentang apa itu metaverse. Tadi malam kontroversi tentang metaverse begitu ramai. Saya monitor di percakapan media sosial. Saya dapat laporan tiap jam. Berapa yang masih negatif, berapa yang sudah netral, berapa yang sudah sangat positif. Jadi termonitor semua. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Aslam Patonangi yang mewakili Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Aslam sudah hadir. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Dapil Makassar 1 dan 2. Di sini banyak legend-legend hadir saya lihat. Ya, ini Pak Adi, jadi semua nanti saya sebut satu-satu, nanti ada yang saya lupa. Jadi yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, yang kita cintai, wali kota tidak akan kuat tanpa wakil wali kota. Ya. Dan wakil wali kota perempuan itu jarang. Ibu Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati, ini juga kalau tidak lengkap, ya, selalu pakai jas, tambah gagah. Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo beserta seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang saya hormati, para Forkompinda Kota Makassar. Di sini ada Ibu Kajari, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolrestabes, ada mewakili Dalan Tamal dan seluruh jajaran yang saya tidak bisa sebut satu persatu, Pak Kapolres Pelabuhan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pimpinan perbankan sekota Makassar. Yang saya hormati para rektor Universitas Negeri Sekota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, Pak Sekda beserta Ibu, para kepala balai besar seprovinsi Sulawesi Selatan, para asisten staf ahli, kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat dan lurah, para direksi perusahaan daerah, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, para awak media, baik nasional maupun teman-teman di Makassar. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian di acara Rakorsus ini. Kenapa pemerintah kota setiap tahun membuat Rakorsus? Rakorsus adalah kependekan dari Rapat Koordinasi Khusus. Kuncinya adalah koordinasi. Salah satu kelemahan mendasar pemerintahan adalah koordinasi. Antara seksi, dulu masih seksi, sekarang sudah fungsional. Dengan seksi yang lain, tidak saling mengetahui apa yang dibuat. Padahal kita satu sistem perkotaan, satu sistem pemerintah kota. Bidang yang satu
cuek dengan apa yang dikerjakan bidang yang lain. Padahal semua bidang, semua seksi saling berkaitan. 5 tahun yang lalu, Rakorsus merupakan tradisi kita. Sehingga 5 tahun yang lalu, pemerintah kota mendapatkan juara 1 penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 kali berturut-turut dan 1 kali nomor 2. Dan satu-satunya pemerintah di Indonesia yang mendapatkan Prasamya Purna Karya Nugraha dalam 1 periode. Yang lain-lain 2 periode. Surabaya 2 periode, Banyuwangi 2 periode, ya, dan Makassar hanya 1 periode. Pak Aslam juga dapat juga Prasamya Purna Karya Nugraha. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, karena menyadari kekurangan pemerintah kota, maka kami menyelenggarakan Rakorsus. Maka yang hadir di sini adalah, kalau di depan ini Pak 2, itu adalah kepala dinas dan sekretaris dinas atau badan. Di belakangnya adalah bidang-bidang. Di belakang bidang adalah fungsional, koordinasi fungsional. Semua hadir. Di lapisan tengah ini adalah para lurah. Coba angkat tangan semua lurah. Berdiri para lurah. Berdiri semua lurah. Jadi lurah ini melingkari kayak sabuknya Neptunus. Kalau planet Neptunus itu ada sabuknya. Ya. Karena lurah adalah ujung tombak pemerintah Kota Makassar. Silakan duduk. Ya. Dipimpin oleh camatnya masing-masing. Dan di depan kita semua yang berhubungan dengan pemerintah kota. Karena kita ingin men-share. Dan hari ini juga seluruh 6.000 RT RW menyaksikan, dan seluruh anak sekolah, ya, lebih 100.000 bahkan 200.000 anak sekolah swasta dan negeri, kita wajibkan mengikuti acara ini, apalagi paparan dari Pak Daniel Surya, karena kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang kota kita, apa itu metaverse. Banyak yang belum tahu. Saya lihat di monitoring media sosial saya, hanya 8% penduduk Makassar yang tahu tentang metaverse. Sisanya 56% mau tahu. Dan 36% ini masih keras bahwa metaverse itu belum menjadi bahagian penting bagi mereka. Nah, inilah gunanya kita. Semua by data. Kenapa kami libatkan semua? Karena visi misi saya dengan Ibu Fatma adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kuat untuk semua. Kata untuk semua inilah kunci, bahwa kota Makassar ini milik semua. Jadi semua wajib mengetahui, wajib berpartisipasi, dan wajib juga memberi input. Maka keterbukaan menjadi bahagian yang penting. Rakorsus adalah jawabannya. Dalam sejarah Rakorsus, kami perlu sampaikan, pada saat pemerintah kota berhubungan dengan banyak kota-kota di dunia, maka Rakorsus pada saat itu kami mengundang ahli di dalam hubungan internasional. Kami menghadirkan Bapak Dino Patijalal. Beliau adalah duta besar Indonesia untuk Amerika. Kami ingin mempelajari bagaimana hubungan luar negeri. Pada saat kita membangun city branding, pada saat F8, kami menghadirkan Hermawan Kertajaya. Dan hari ini, pada saat dunia, pada saat Pak Jokowi lagi mempersiapkan metaverse Indonesia, IKN lagi di set up untuk masuk dalam metaverse, maka Makassar, kota pertama Indonesia, merespon untuk ikut serta dalam metaverse Indonesia yang kita singkat dengan Makassar Metaverse, Makaverse. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 3 agenda hari ini. Yang pertama, pembekalan tentang kota Metaverse. Ini menyangkut masa depan. Sore hari, siang hari,
kita akan mendapatkan pembekalan mental oleh Ustaz Dasyat Latif. Jadi kita mental juga kita bekali. Bukan hanya, kalau ini pikiran, visi. Siang hari mental, spiritual. Sore hari saya akan menerangkan 15 pekerjaan besar yang sudah ada dananya, yang akan kita sampaikan ke publik sebentar sebagai pertanggungjawaban dan transparansi pemerintahan. Anggarannya sudah ada, kita bikin tahun ini, dan bagaimana gambarnya. Jadi silahkan beri masukan, silahkan beri kritikan, dan silahkan memberi penyempurnaan. Malam hari, setiap SKPD, 51 SKPD, menyampaikan kesiapan melaksanakan percepatan program 2022, menyiapkan apa yang dia temukan di bawah tentang isu-isu yang besar dari lingkup tanggung jawabnya, dan inovasi apa yang mereka siapkan. Dan yang terakhir, respon setiap SKPD terhadap metaverse. Dinas Kesehatan kalau mau bikin metaverse, dalam pikirannya seperti apa? Sebentar malam, ini sampai jam 2 Pak. Di situ kalau tidak enak juga kalau kita bilang sampai jam 2, sampai jam 00. Nanti sudah di luar peri kemanusiaan nanti kalau jam 2. Tapi kalau kita hitung jam 2 baru selesai. Dan memang selalunya seperti itu. Ya, karena harus fokus. Kalau tidak, pasti tidak fokus. Maka dengan itu, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber, terkhusus Pak Daniel Surya. Insya Allah sebentar kami langsung MOU. Kami ingin ikut Metaverse Indonesia Pak Daniel. Beliau yang buat Metaverse-nya Pak Jokowi. Ya kemarin kami sama-sama satu podium sama beliau. Terima kasih kepada Pak Aslam, Pak Asisten 1. Terima kasih kepada Pak Eko. Terima kasih kepada seluruh yang sempat hadir. Insya Allah Rakorsus hari ini sangat strategis. Pasca pandemi banyak pelajaran yang kita harus ambil, termasuk digitalisasi pemerintahan atau smart city menjadi solusi, dan pandemi mengajari kita dan membuktikan bahwa digitalisasi atau smart city menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih, selamat kepada seluruh SKPD. Makanya kenapa saya rubah dress code-nya jadi putih. Setelah saya lihat, karena ini warna metaverse gelap. Kalau kita pakai coklat banyak yang menghilang nanti. Ya, karena kita sebenarnya seperti Pak Eko pakaian kita hari ini. Kalau putih semua termonitor karena ada kamera saya pasang. Ya. Jadi jangan pikir nanti ada Pak Ibu Wawali sama saya ada di sini, saya tidak monitor. Tempat duduknya sudah ada namanya. Jadi kalau kosong di absen nanti dianggap tidak hadir. Jadi semua by digital mulai dari ruangan ini. Jadi hati-hati Ki, ya. Nanti dikasih Pak Kinta Ki nanti. Ya. 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 Saya kira demikian, terima kasih. Semoga insya Allah menjadi berkah bagi kita semua, berkah bagi Kota Makassar, berkah jadi dari Indonesia untuk Indonesia, dan semua itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suara tepuk tangannya untuk Wali Kota Makassar. Demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama penjelasan atau pemaparan dari Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, yang menyampaikan perkembangan teknologi yang pesat menjadi tuntutan kemampuan untuk ikut beradaptasi, utamanya bagi Kota Makassar yang sudah memiliki fondasi dengan penerapan sistem Smart Sombere and Smart City sebelumnya. Sambutannya juga sempat menyinggung ya, di mana dalam Rakorsus nanti setiap SKPD memaparkan programnya, yang dimana tim kerja atau cara kerja pelaksanaan dan kualitas yang akan dicapai setiap SKPD, dan setiap programnya itu yang akan ditawarkan nantinya ya. Tentunya memang menjadi prioritas bagi setiap SKPD yang ada di Kota Makassar untuk lebih mengembangkan
dalam hal pelayanan publik dengan dukungan program digitalisasi yang diterapkan pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk transparan yang diberikan oleh Pemkot Makassar kepada masyarakat khususnya di Kota Makassar. Dan memang untuk memaksimalkan kita mendengarkan laporan hasil survei persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar dari Celebrity Research Center atau CRC Makassar. Yang sekarang bermetamorfosis menjadi Campaign Research and Consulting, diminta untuk melakukan riset survei yang kita lakukan pada bulan Februari lalu. Survei ini diharapkan akan membantu kita semua di dalam memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar, bagaimana masyarakat memotret isu-isu, memotret aspirasi, dan kemudian menyampaikannya kita rangkum di dalam hasil survei ini. Kita harapkan hasil survei ini akan memberikan informasi kepada kita semua sehingga ketika program-program disusun di dalam Rakorsus nanti akan relate dengan apa yang menjadi aspirasi publik. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan menyimak beberapa data. Memang agak panjang, tapi akan kita highlight saja beberapa hal yang memang penting untuk bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Saya rasa tidak perlu untuk kita sampaikan metodologinya, karena itu sudah relatif baku dan terstandar secara nasional. Proses pengambilan sampelnya menggunakan multi-stage random sampling, jumlah sampel yang kita ambil sebanyak 600 responden, dan proses pengumpulan datanya dilakukan pada tanggal 17 sampai 27 Februari yang lalu. Next. Langsung saja. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita ingin menyampaikan apa isu-isu yang penting yang terpotret dari hasil survei ini yang menjadi aspirasi dan pandangan dari masyarakat Kota Makassar. Next. Pertama-tama kita selalu menanyakan di dalam setiap survei bagaimana masyarakat memotret kondisi perekonomian rumah tangganya. Mereka mempersepsi perekonomian rumah tangganya sendiri. Ini yang disebut sebagai retrospeksi egosentrik. Jadi kita ingin tahu menurut masyarakat Makassar bagaimana kondisi perekonomian rumah tangganya, dan data menunjukkan bahwa sebahagian besar responden masih menganggap bahwa situasi perekonomian rumah tangganya dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan situasi sebelum COVID. Dan ini wajar karena memang situasi COVID cukup memukul situasi perekonomian kita, bukan hanya di Kota Makassar, tapi secara nasional dan bahkan global. Lanjut. Bukan hanya persepsi mereka terhadap ekonomi rumah tangganya, akan tapi persepsi mereka terhadap ekonomi Makassar secara umum itu juga relatif masih kurang begitu baik. Jadi ini adalah PR yang memang menjadi PR pemerintah Kota Makassar untuk bisa membenahi persoalan perekonomian yang memang betul-betul memukul akibat dari COVID-19. Next. Situasi itu dikuatkan dengan hasil data yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga relatif menurun pada waktu setelah COVID ini, sepanjang pandemi ini. Di mana mereka yang berpendapatan tinggi itu menurun hampir, berpendapatan di atas 4 juta, itu menurun hampir 50%-nya, sementara mereka yang berpendapatan rendah semakin meningkat setelah situasi COVID-19. Jadi ini menegaskan apa yang menjadi persepsi masyarakat tadi itu, bahwa situasi ekonomi memang dalam kondisi yang tidak begitu baik, bahkan cenderung memburuk. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah top 5 issues. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, nanti akan setiap OPD diminta untuk mengidentifikasi isu.
kita membantu dalam survei ini mengidentifikasi apa isu-isu yang paling penting dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Dan ini data bisa digeneralisasi di agregasi kota, di mana 5 isu yang paling utama, 3 diantaranya adalah isu yang berkaitan dengan ekonomi. Ya. Pertama, kita bisa lihat kondisi perekonomian warga 23,8% menyatakan masih buruk. Kemudian ada juga 2 isu yang lain yang menjadi tipikal isu perkotaan, yaitu isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dengan 5 isu utama yang menurut masyarakat penting dan 3 diantaranya adalah isu ekonomi, sementara 2 yang lainnya adalah isu banjir dan kemacetan, maka program mendesak yang diusulkan oleh masyarakat yang menjadi aspirasi publik itu juga kurang lebih relate dengan itu. 3 diantaranya adalah isu-isu ekonomi dan 2 diantaranya adalah isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, karena di sini berkumpul semua birokrasi, kita ingin mendapatkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan umum yang diberikan oleh birokrasi Kota Makassar. Nah, kalau berbicara tentang layanan umum birokrasi Kota Makassar, frontlinernya itu ada 3. 1, kantor kelurahan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat, tentu di dalamnya ada RT dan RW. Yang kedua, kantor kecamatan, dan yang ketiga adalah puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana feedback persepsi publik terhadap layanan umum di 3 kantor tersebut. Pertama, di kantor kelurahan, kita tanyakan, pernah datang ke kantor kelurahan atau tidak? 40% menyatakan dalam 6 bulan terakhir ini pernah datang, dan dari 40% itulah kemudian kita analisis bagaimana persepsi mereka terhadap pelayanan di kantor kelurahan. Kita tanyakan, kalau kantor kelurahan bayar enggak? 90% menyatakan, 95% menyatakan enggak. Jadi sudah free. Kebijakan untuk memberikan pelayanan tanpa ada biaya itu ternyata dikonfirmasi oleh publik, ya. Jadi ini data dari masyarakat yang agregatnya itu disimpulkan secara umum di tingkat kota. Jadi 95% menyatakan tidak ada pungutan di tingkat kelurahan. Hanya 4,2% yang menyatakan pernah ada pungutan. Next, mari kita lihat. Nah, dari 4,2% yang menyatakan masih ada pungutan itu menyatakan 20%-nya itu digunakan untuk biaya administrasi, 20% lagi uang bensin. Jadi ini catatan untuk kita, akan tapi dari angka yang kecil Bapak Ibu sekalian, ya, dari angka 4,5%. Next. Itu pun masyarakat Makassar sebenarnya relatif baik hati, relatif bertoleransi. Jadi dari yang 4,5% yang menyatakan masih membayar itu, ketika ditanya wajar nggak sih itu gitu, ternyata sebagian besar 60% menyatakan ya wajar-wajar saja gitu. Jadi dari 60% dari 4,5% menyatakan wajar-wajar saja. Jadi masyarakat Makassar adalah masyarakat yang bukan hanya sombere, akan tapi juga berlapang hati untuk bisa berbagi, ya, untuk bisa berbagi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kelurahan, itu kita bisa lihat kalau kita jumlahkan 70 dan 20%, sekitar 90% lebih masyarakat Kota Makassar puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan. Jadi kita harus memberikan kredit di sini terhadap para lurah dan berikut jajarannya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah garda terdepan dari pelayan publik, yaitu kantor kelurahan. Nah, bagaimana kalau kita tarik agak sedikit ke atas, kantor kecamatan yang juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ditanyakan berapa banyak yang kenal dengan camatnya, 31,7% yang menyatakan kenal dengan camatnya. Jadi secara umum di Makassar ini, kalau ditanya kurang lebih baru 1/3 masyarakat yang kenal dengan camatnya, gitu ya, yang kenal dengan camatnya. Nah, ditanya lagi, pernah nggak datang ke kantor kecamatan supaya kita tahu nanti responnya bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kecamatan? 32% menyatakan pernah datang ke kantor kecamatan. Nah, mari kita dalamin dari 32% yang datang ke kantor kecamatan. Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya apakah mengeluarkan biaya ketika datang ke kantor kecamatan, 90% lebih
99% bahkan menyatakan nggak ada biaya. 99% nggak ada biaya. Hanya 1% saja yang menyatakan pernah ditarik biaya. Nah, mari kita lihat yang 1% ini. Karena bagaimanapun ini harus ditarik. Oh, nggak ada ya. Ada sebenarnya datanya, kita next saja. Nah, ketika kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan di kantor kecamatan, 90% lebih menyatakan puas dengan pelayanan di kantor kecamatan. Next. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wajah birokrasi kita, baik atau buruk, itu juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelayanan di sektor kesehatan dalam konteks ini adalah di puskesmas dan rumah sakit. Nah, mari kita lihat, pernah nggak datang ke puskesmas, masyarakat Kota Makassar dalam 6 bulan terakhir mengkonfirmasi 48% itu pernah menyatakan datang ke puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana persepsi mereka terkait dengan fasilitas yang ada, apakah dianggap baik. Sebagian besar, di atas 80% menyatakan fasilitas yang ada di puskesmas sudah cukup memadai. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana pelayanan di puskesmas itu, apakah baik. Tentu dari basis responden 48%, juga 90% lebih menyatakan pelayanan yang ada di puskesmas sudah baik. Lanjut. Nah, ditanya, kan judulnya ini program kesehatan gratis di puskesmas. Ditanya apakah mengeluarkan biaya, 97% menyatakan tidak mengeluarkan biaya. Jadi kebijakan untuk menerapkan kesehatan gratis berjalan dengan baik, hanya kurang lebih sekitar 2% sekian yang menyatakan pernah mengeluarkan biaya, dan itu pun oleh masyarakat dianggap biaya yang dikeluarkan sangat-sangat terjangkau. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita akan memaparkan ini indeks kepuasan masyarakat di tiap kantor kecamatan. Mohon maaf, jadi ini kalau kita lihat dasarnya, itu adalah dasarnya Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat. Seyogyanya ini dilakukan di setiap kecamatan berdasarkan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017. Akan tapi atas inisiatif Bapeda ini kita ambil dari 600 responden yang kemudian tersebar di semua kecamatan. Kita pengen lihat bagaimana persepsi masyarakat di tiap kecamatan masing-masing terhadap pelayanan di kantor kecamatannya. Nah, proses pengukurannya itu sudah baku diatur di dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 dengan kategorisasi nilai A, B, C, D. Kayak kuliah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mari kita lihat. Next. Ada 9 aspek yang diukur di dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 itu, sejak dari persyaratan, mekanisme, kemudahan pelayanan, biaya tarif, kesopanan pelayan, sarana prasarana, fasilitas, ya, dari 9 itu kemudian dibuat indeks nilai konversinya, dan kemudian ada dikategorikan berdasarkan Permen Pan RB itu dalam 4 kategori A, B, C, D. Minimal seyogyanya pemerintah itu di tingkat kecamatan itu berada di level B atau C, begitu ya. Nah, mari kita lihat. Ini pertama dari Kecamatan Biringkanaya, itu setelah dilakukan scoring pada 9 indikator yang memang menjadi ketetapan dalam Permen Pan RB itu, skornya 77,96 dan itu nilainya adalah B. Jadi lulus biru, Pak. Lulus biru. Berikutnya Kecamatan next. Kecamatan Bontoala itu skornya agak lebih baik, 80,56 dan itu juga kategori B untuk 9 aspek indikator yang diukur. Kemudian berikutnya Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu 77,76, itu juga B. Jadi untuk diketahui yang bernilai C itu kalau di bawah 76,08 ya, itu di bawah 76,08 itu di nilai C sampai sampai di angka 65. Lanjut. Kecamatan Makassar juga B dengan nilai 77,16. Lanjut. Kecamatan Mamajang B juga dengan nilai konversi 77,78. Lanjut. Kecamatan Manggala
B juga 78,34. Next. Kecamatan Mariso 75,79. Nilainya C. Nah, kalau ditanya kenapa nilainya C, aspek apa saja, itu nanti bisa dilihat, laporannya akan kita share. Dari 9 aspek itu mungkin hanya ada 1-2, mungkin kalau kita lihat di situ misalnya terkait dengan kompetensi petugas atau kesopanan petugas atau perilaku petugas. Nah, kalau itu bisa lebih dibikin lebih sombere, lebih ramah, mungkin itu akan memperbaiki nilai di sektor itu dan kemudian bisa meningkat. Lanjut. Kecamatan Panakukang juga B dengan nilai 79,12. Lanjut. Nah, ini Kecamatan Rapocini sedikit lagi sebenarnya sudah hampir A karena dinilai berdasarkan persepsi publik itu 87,73. Lanjut. Kemudian Kecamatan Talo C, beberapa aspek yang perlu ditingkatkan nanti bisa dilihat di dalam laporannya. Lanjut. Kecamatan Tamalan Rea itu B dengan nilai 81,14. Lanjut. Kecamatan Tamalate B dengan nilai 78. Lanjut. Kecamatan Ujung Pandang 78,12 juga B. Dan Kecamatan Ujung Tanah B juga dengan 77,78. Dan terakhir Kecamatan Wajo juga nilainya cukup tinggi, sedikit lagi sampai di grade A itu 83,33. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, bukan hanya kantor kelurahan, puskesmas dan kecamatan yang kita nilai, akan tapi juga masyarakat memberikan feedback bagaimana penilaian mereka terhadap bidang-bidang yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Kota Makassar. Tidak semua OPD yang kita nilai, tidak berdasarkan OPD, akan tapi berdasarkan bidang. Ada 18 bidang yang kemudian kita tes ke masyarakat dari 600 responden yang memberikan feedbacknya itu. Mari kita lihat, next. Ini adalah data dengan menggunakan cara analisis important performance analysis. Jadi masyarakat diminta untuk menilai dengan skala 1 sampai 4, di mana 1 sangat tidak puas dan 4 itu puas, terhadap aspek-aspek dan indikator-indikator per bidang yang ditanyakan. Dan kemudian masyarakat ditanya juga bagaimana urgensinya menurut mereka. Itulah yang digunakan sebagai indeks harapan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, pada beberapa aspek hampir memenuhi ekspektasi publik, ya. Jadi kalau kita lihat itu ada kesehatan, pendidikan, Disduk Capil, kemudian KB, kemudian pelayanan satu pintu, itu adalah bidang-bidang yang relatif hampir memenuhi ekspektasi publik. Kalau Bapak Ibu sekalian bertanya, apa saja memang variabel yang diukur? Lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini misalnya di aspek bidang kesehatan, itu ada 5 variabel yang diukur. Sejak dari sarana dan prasarana di puskesmas, sarana dan prasarana di rumah sakit umum, pelayanan di tingkat puskesmas, sistem pendaftaran secara online, itu semuanya diukur per variabel yang kemudian nilai indeksnya tadi itu dirata sebenarnya sudah cukup baik, karena dari skala 1 sampai 4 nilainya itu secara rata-rata 2,8, 2,9, ya, sudah baik. Akan tetapi memang ekspektasi publik masyarakat Makassar ini tinggi, rata-rata di angka 3,02 gitu. Jadi itu tentu menjadi tantangan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi semuanya, kita semuanya, untuk bisa memenuhi ekspektasi publik masyarakat Makassar. Kalau dari sisi kinerjanya sudah berdasarkan Permenpan RB, akan tapi ternyata itu belum memenuhi ekspektasi publik secara keseluruhan. Lanjut, next. Terus ini variabel di bidang pendidikan, jadi clear setiap variabel apa saja. Next. Terus pekerjaan umum, ini variabel yang kita ukur. Next. Perhubungan, ini variabel yang kita ukur. Next.
Lingkungan hidup ini variabel yang kita ukur, ada 4. Next. Kependudukan dan catatan sipil ada 3 variabel yang diukur. Next. Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next. Kemudian ini sosial, 4 variabel yang kita ukur. Next. Tenaga kerja dan terimigrasi, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next. Koperasi dan usaha kecil menengah, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next. Terus. Lanjut. Terus. Next. Bapak Ibu sekalian di sini berhenti aja dulu sedikit. Mohon waktu 3 menit lagi. Ini kemudian kalau kita lakukan analisa kuadran, kemudian menjadi clear bidang-bidang apa saja yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu dianggap urgent oleh masyarakat, akan tetapi kinerjanya masih dianggap kurang. Kuadran 2 itu dianggap urgent oleh masyarakat dan kinerjanya sudah baik. Kuadran 3 dianggap kurang urgent dan kinerjanya kurang. Kuadran 4 itu dianggap kurang urgent dan kinerjanya baik. Nah, kalau kita lihat di kuadran 1 itu hampir semua bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi. Disitulah ada dinas UKM dan koperasi, di situ ada dinas tentang bidang ketahanan pangan, di situ ada dinas transmigrasi dan tenaga kerja, begitu. Jadi ini aspek-aspek yang memang ekonomi ini masih menjadi concern terbesar masyarakat Kota Makassar. Next, lanjut, terus saja. Terkait dengan penanganan COVID ini secara umum bagus. Kemarin kita sudah pernah melakukan survei pada bulan Agustus dan kemudian kita konfirmasi lagi survei pada bulan ini dan itu secara umum bagus. Lanjut. Ini saja saya ingin highlight. Jadi menurut hasil survei kita, masyarakat yang mengaku sudah menerima vaksinasi itu sejumlah 71%. Sebelumnya kita pernah melakukan survei juga atas permintaan Pak Wali Kota, bahkan melakukan proses pengukuran imunologi bersama dengan Prodia, dan hasilnya pada bulan Agustus lalu di Makassar sebenarnya sudah terbentuk herd immunity karena hasil tes imunologinya antibodi masyarakat Makassar 80% sudah terbentuk. Meskipun pada waktu itu baru 47% yang divaksin. Artinya apa? Artinya ada yang terbentuk secara alami menurut kesimpulan dari Prodia, gitu ya. Dan itu mungkin mereka yang tertular tapi tidak merasa atau tidak terkonfirmasi. Jadi mudah-mudahan ini semakin menguatkan dengan sudah di 71% divaksin dan ada yang terbentuk secara alami, maka herd immunity di Kota Makassar sudah relatif terbentuk. Next. Terus saja. Halo, next. Terus saja kita ke indeks kepuasan di slide terakhir. Next. Nah, ini berbagai program, Makassar Recover, kerumunan segala macam, nanti bisa di teks. Nah, kepuasan terhadap pemerintahan sedikit lagi. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai angka yang tadi itu kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kota Makassar terhadap kepemimpinan Wali Kota Makassar Bapak Dadi Pomanto, dan data menunjukkan kalau kita total antara yang sangat puas dengan puas itu jumlahnya persis 80%. Kita perlu memberikan kredit yang baik kepada Bapak Wali Kota yang sudah bekerja keras dan itu kemudian mendapatkan feedback berupa kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak banyak kota-kota di Indonesia ini yang tingkat kepuasan terhadap wali kotanya itu mencapai 80% dan karenanya kita memberikan apresiasi untuk itu tentu. Terus lanjut, bagaimana tingkat kepuasan terhadap wakil wali kota Ibu Fatmawati Rusdi? Tingkat kepuasannya juga tinggi, di atas 70%, mencapai sekitar 75%. Di atas rata-rata sebagian besar tingkat kepuasan kalau kita melakukan survei di kota-kota dan kabupaten lain di Indonesia. Lanjut. Bagaimana tingkat kepuasan terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum? Jadi persepsi publik terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum. Artinya ini adalah atribusi terhadap Bapak Ibu sekalian yang menjadi pelayan publik Kota Makassar itu juga nilainya mencapai 80%. Lanjut.
bagaimana kepuasan terhadap DPRD Kota Makassar secara umum. Jadi ini institusi, tidak menilai orang per orang, akan menilai institusi. Tingkat kepuasan publik terhadap DPRD Kota Makassar kurang lebih di angka 60%, gitu ya, kurang lebih di angka 60%. Lolos Pak B, akan tetapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Kadang-kadang karena ini survei persepsi, ini soal juga bagaimana diseminasi informasinya. Lanjut. Terakhir, bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja kepolisian resort Kota Makassar, itu juga tingkat kepuasannya relatif tinggi di atas 81%. Bapak Ibu sekalian, menutup presentasi kami, mudah-mudahan data survei ini bisa membantu kita memberikan gambaran bagaimana aspirasi dan persepsi publik terkait dengan agenda-agenda yang seyogianya dituntaskan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan sekali lagi, mengakhiri presentasi ini, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada CRC untuk selalu melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Suyuti selaku Direktur Eksekutif Celebes Research Center yang tadi telah menyampaikan juga ini hasil survei dari warga masyarakat Makassar terhadap kinerja dari pemerintah. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama pemaparan atau pelaporan dari lembaga survei CRC Imam Suyuti yang merupakan eksekutif dari lembaga survei CRC. Dan memang ada beberapa program yang dinilai cukup mendesak untuk dibenahi, khususnya di sektor pelayanan publik yang ada di lingkup pemerintah Kota Makassar. Salah satunya di penyediaan lapangan kerja yang menjadi salah satu 5 program mendesak untuk segera dibenahi. Dengar saat ini kita dengarkan sambutan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Andi Aslam Patonagi SHMSI, yang akan membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Ade Sudirman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Makassar, tentunya beserta Bapak Kepala Badan Kebijakan Strategis Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan juga tentunya para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati, Ibu Wakil Wali Kota beserta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Bapak Ketua DPRD, mohon maaf Pak, beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang kami hormati, Pak Sekda, Ketua Tenggar PKK yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita, seluruh pimpinan OPD, hadirin dan hadirat, para peserta rapat koordinasi khusus yang kami hormati dan kami muliakan. Sebelum membawakan sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, perkenankan kami untuk menyampaikan salam hormat serta permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Sekiranya beliau yang akan hadir pada Rakorsus ini, namun karena masih dalam perjalanan dari IKN ke Makassar, sehingga pada kesempatan ini didelegasikan kepada kami. Satu hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, bahwa Makassar menjadi pionir dalam implementasi Metaverse, satu digital leap, loncatan digital yang sudah dilakukan dan diinisiasi oleh
Bapak Wali Kota Makassar, serta Bapak Ibu Wakil Wali Kota serta genap jajaran pemerintah Kota Makassar. Insya Allah Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, Digital Leap ini, loncatan Digital Leap ini akan lebih meningkatkan kesiapan Kota Makassar untuk menjadi kota dunia. Kota yang menjadi semakin atraktif bagi warga internasional untuk datang ke Makassar untuk berbagai keperluan. Investasi, turisme, serta hal-hal lain yang insya Allah akan mendongkrak perekonomian Kota Makassar. Perekonomian Kota Makassar sangat berpengaruh secara signifikan terhadap total perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Karena Kota Makassar adalah kontributor terbesar dalam produk domestik regional bruto Kota Makassar. Makassar jatuh, Sulawesi Selatan akan jatuh. Tapi Makassar naik, apalagi dengan distimulir oleh metaverse ini, loncatan digital ini, lebih meninggalkan hal-hal yang konvensional, yang analog sebelumnya, tentu akan membuat Makassar semakin maju secara ekonomi. Tapi luar biasa Bapak Wali Kota yang kami hormati dan kami muliakan, bukan hanya sekedar logik dan kognitif, tapi siang hari nanti akan ada siraman rohani, spiritual juga diperhitungkan. Oleh karena itu, insya Allah dengan Rakorsus ini akan membekali seluruh jajaran Pemkot Makassar secara komprehensif, baik logik maupun spiritualnya, serta religiusitasnya, alhamdulillah insya Allah akan terisi melalui acara ini. Dan yang sama menariknya Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin karena komprehensif tersebut, sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar sudah di atas 82%. Ini evidence based, ini scientific based karena dilaksanakan oleh lembaga independen. Dan satu base value yang sudah tershare, alhamdulillah luar biasa Pak Wali. Base value tersebut adalah integrity. Sebagian besar layanan masyarakat kita, public service kita sudah tidak memungut biaya. Dengan kata lain, integritas sebagai nilai dasar sudah tershare kepada teman-teman, para lurah, para camat, serta puskesmas juga seperti itu, sudah tidak ada biaya lagi yang dipungut. Dan masyarakat puas dengan kinerja pemerintah Kota Makassar. Insya Allah, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, serta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, dengan rapat koordinasi khusus ini, kinerja akan lebih terintegrasi, semua program akan lebih diintegrasikan, dan pada akhirnya nanti, apalagi didukung dengan Digital Leap tadi, loncatan Digital Leap tadi, insya Allah kinerja masyarakat Makassar terhadap pemerintah Kota Makassar dari perspektif masyarakat akan semakin baik, lebih 90 nantinya, dan masyarakat Makassar akan siap dengan konsep metaverse ini untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Masyarakat dari luar pun akan melihat Makassar bahwa Makassar adalah kota dunia yang sangat atraktif di Indonesia. Apalagi kita adalah hub untuk Indonesia Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Demikian, Terima kasih kami setelah kita dengarkan arahan dan sambutan Asisten Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Aslam Patonanyi. Seperti halnya yang kami informasikan sebelumnya, ada 5 program yang menjadi fokus perhatian dari pemerintah Kota Makassar di tahun 2020 karena dinilai cukup mendesak dalam hal mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Iya, dan tadi juga sedikit menyinggung dalam sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Andi Aslam mengatakan bahwa dengan adanya Rakosus nanti pemerintah Kota Makassar lebih mengoptimalkan pelayanan publik tentunya, yang dimana tadi ada 5 kategori ya yang masuk dalam Program yang dinilai cukup mendesak ya pemerintah Kota Makassar. Ya, terkait dengan Program yang disampaikan tadi, sebelumnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari ataupun arahan dari Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Haji Muhammad Ramdan Pomanto, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD beserta jajaran, yang kami hormati Eksekutif Chairman Bir Group Bapak Daniel Surya, yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Haji Aslam Patonangi Esa MSI, yang kami hormati para Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ibu-ibu PKK, ini saya berbangga ya kalau ada ibu-ibu PKK, itu luar biasa. Bapak-bapak tanpa ibu-ibu PKK tidak akan maju, percaya. Kalau ada orang hebat, pasti ada orang di belakangnya yang lebih hebat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta para wakil ketua, para Forkompinda Kota Makassar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pimpinan perbankan sekota Makassar, para rektor Universitas Negeri dan sekota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar, para Kepala Balai Besar seprovinsi Sulawesi Selatan, para asisten, staf ahli, kepala OPD, lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat dan lurah sekota Makassar, para direksi Perusda sekota Makassar, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, para awak media lokal maupun nasional, serta hadirin semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan salam hormat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak dan Ibu semua, sekaligus mohon maaf tidak bisa hadir langsung pada kesempatan yang berbahagia ini karena ada penugasan yang tidak bisa diwakilkan. Dan marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita hadir pada rapat koordinasi khusus tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira rapat koordinasi khusus pada hari ini adalah rapat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota. Pertama kali saya hadir pada rapat yang luar biasa ini. Ada evaluasi, sekaligus ada masa depan yang luar biasa yang harus kita sambut. Dengan tema menuju Makassar Kota Metaverse. Yang bingung mungkin bukan Bapak-bapak Ibu semua, saya juga bingung Pak.
sebagai generasi X, kita bertanya-tanya, apa itu metaverse? Dan pada pagi hari ini ada ahlinya yang akan menjelaskan kepada kita semua mengapa itu penting. Hidup itu konon adalah sebuah inovasi. Kalau tidak ada inovasi dalam hidup kita, perjalanan hidup kita berarti kita tidak akan pernah bisa mengikuti dinamika hidup ini. Di hari ini, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak DPRD Kota Makassar mengajak kita berpikir, sekaligus mengevaluasi. Saya bangga dengan bapak-bapak dari kelurahan, tepuk tangan bapak-bapak dari kelurahan. Dari kecamatan, tepuk tangan ya. Bahkan ujung tombak yang paling bawah RT RW, tepuk tangan untuk kita semua Pak. Hari ini menunjukkan kita bisa melihat kehebatan Kota Makassar. Ada 98 kota di Indonesia ini. Mari bersama-sama kita sebarluaskan keberhasilan ini. Kita jadikan 98 kota di Indonesia, 416 kabupaten di Indonesia ini maju semua. Setuju Bapak Ibu? Dari Kota Makassar kita maju. Luar biasa pembinaan yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, luar biasa Pak Aslam. Kita bisa melihat bagaimana sekarang ini kita diberikan dalam rapat koordinasi khusus ini mengevaluasi. Kita bisa melihat tanpa peran dari 4.964 RT tidak akan maju. Tanpa peran dari 996 RW tidak akan maju Pak. Dan hari ini kita melihat dengan koordinasi Bapak Wali Kota beserta Ibu, kita bisa melihat Kota Makassar yang maju. Kita syukuri bersama. Yang lebih penting lagi bagaimana kita sebarluaskan. Menjadi kekuatan bagi bangsa kita. Untuk menuju tahun 2045 sebagai kado emas bangsa kita. Setuju Bapak Ibu? Mari bersama-sama menuju Indonesia emas. Saat ini Bapak dan Ibu, pandemi memang melanda bangsa kita. Saat ini kita memang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan ekonomi. Namun bukan berarti ini kita akan menjadi bangsa yang tidak bangkit. Kita akan menjadi bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tadi kita melihat evaluasi. Evaluasi bukan berarti kita menjadi rendah diri. Wah, nilai saya kok rendah. Tidak. Saat ini memang mungkin masih kurang. Tetapi yang masa depan akan lebih baik. Itu yang harus menjadi kekuatan kita semua. Bapak Menteri Dalam Negeri menekankan kepada kita melihat dua hal untuk memudahkan, melihat prestasi dan permasalahan. Kita semua harus punya semangat yang sama. Prestasinya tinggi, permasalahannya rendah. Jangan permasalahannya tinggi, prestasinya rendah. Bagaimana kita mempunyai prestasi yang tinggi, permasalahan rendah? Kalau semua dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, ya, provinsi, nasional, demikian,
niscaya kita akan menjadi bangsa yang maju. Bapak Presiden menekankan kepada kita saat ini mempunyai core value namanya berakhlak. Dengar employer brandingnya, bangga melayani bangsa. Mari kita renungkan. Berakhlak itu ada berorientasi kepada pelayanan. Dan tadi implementasinya sudah diberikan kepada Bapak Wali Kota, kepada kita semua. 80% puas. Berarti kita sudah memberikan pelayanan. Hanya akuntabel, apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Hanya kompeten. Mari kita semua punya kompetensi. Memang kadang kanan kiri kita dimutasi dan sebagainya. Tapi bagaimana kita kompeten dengan bidang tugas kita? L-nya loyalitas. Orang itu kalau tidak punya loyalitas tidak ada arti, Pak. Loyalitas, integritas itu penting. Hanya adaptif, adaptabel. Sekarang perubahan begitu cepat. Ya. Sering disebut VUCA. Perubahannya cepat sekali. Ya. Tidak menentu, kompleks, tidak jelas. Bahkan hari ini pun kita melihat sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan. Seperti apa yang dikatakan tadi akan dijelaskan oleh Pak Daniel Surya nanti. Mungkin tidak pikir metaverse itu apa. Terus kita kok punya cita-cita seperti itu. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Mari kita bersinergi. Tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Kalau kita ingin optimal, kita harus kolaboratif. Dengan berbagai pihak atau yang sering kita sebut pentahelix. Mulai dari pemerintahan, dari tingkat pusat, daerah, sampai ke desa kelurahan. Dengan akademisi, bagaimana kita bersinergi, saling melengkapi, bagaimana membentuk kota yang metaverse itu. Kemudian dengan masyarakat, dengan mass media, dan dengan para pengusaha atau entrepreneur. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih. Ini memberikan teladan yang baik bagi kota-kota dan kabupaten se-Indonesia. Kita sebarluaskan bagaimana cara-cara seperti ini. Kita evaluasi, kemudian kita hadapkan pada hal yang masa depan yang perlu kita lakukan. Artinya kita tahu gap-nya, permasalahannya, apa yang perlu kita lakukan. Tadi dikemukakan juga 5 top isu strategis. Ini penting. Hidup tidak mungkin Bapak semua akan bisa kita lalui semuanya. Perlu ada skala prioritas. Isu-isu apa yang perlu kita hadapi, yang perlu kita selesaikan, solusinya apa. Kita punya potensi, kita punya masalah. Dari 153 kelurahan di Kota Makassar ini, tentu potensinya, masalahnya berbeda-beda. Sekali lagi, ini hal yang sangat penting bagi kita, Bapak dan Ibu, bersinergi, bersama-sama, berkolaborasi, menuju masa depan yang lebih baik, untuk anak cucu kita. Setuju Bapak Ibu? Untuk anak cucu kita. Jadi bukan hidup ini selesai, untuk
untuk kita, tapi untuk kita. Sekali lagi kami sampaikan salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri, dan beliau selalu menekankan kepada kita menjaga harmonisasi, baik ke atas, ke samping maupun ke bawah. Kita jaga harmonisasi Kota Makassar ini. Kalau saya mendengar cerita Bapak Wali Kota semalam, di mana-mana dimonitor, ini demi kita semua, kenyamanan kita semua. Hal ini sangat baik sekali. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami bangga dengan kegiatan ini dan semoga diikuti oleh semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Di awal-awal tahun gitu ya, bisa bersama-sama kita memberikan hal-hal yang terbaru, rapat koordinasi khusus sekaligus untuk mengevaluasi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Dan Waalaikumsalam mohon warahmatullahi kesediaan wabarakatuh. dari Kami harapkan Bapak Prasianto Dr. Eko tetap berada di atas panggung sejenak. Dan Sambutan dari Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI MSI MA, selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN. Dan Beliau saat ini memang masih berada di podium utama, nantinya juga akan mendampingi beliau Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, Bupati Rusdi yang secara resmi akan juga dapat koordinasi khusus Pemkot Makassar untuk tahun 2022. Dan memang saat ini telah disiapkan 3 gendang yang nantinya akan dipukul sebagai tanda dimulainya rapat koordinasi khusus di lingkup pemerintah Kota Makassar yang memang mengangkat tema menuju kota Metaverse. ya, dan saat ini Wali Kota Makassar bersama Wakil Wali Kota Makassar dan juga Bapak Andi Aslam Patonani juga beserta Bapak Suryo selaku grup Executive Chairman Yes, grup dan CEO founder WIR ya, menjadi narasumber pada kegiatan Prokursus tepat di pukul 15 nanti rekan. iya, dan akan dihitung mundur untuk memukul gendang sebagai pertanda pembukaan rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022 resmi dibuka ya. Iya. Dan nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah RRI Makassar nanti akan kembali menyiarkan secara langsung seperti apa jalannya atau rapat koordinasi khususnya diselenggarakan di Hotel Point by Sheraton Makassar ini, yang nantinya akan disiarkan narasumber Bapak Daniel Surya selaku narasumber utama. Beliau merupakan Executive Chairman WIR yang akan menyampaikan seperti apa platform Metaverse yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar mengadopsi teknologi digital. Iya, dan tentunya di pukul 15 nanti kita akan kembali bergabung bersama masih di Hotel Point by Sheraton yang nantinya akan didengarkan bagaimana arahan Wali Kota Makassar sekaligus launching desain program strategis Adama yang nantinya Bapak Wali Kota akan menjelaskan sebagaimana program strategis Adama di pukul 15 sore nanti. Untuk itu saya Syareni dan Edwin Masud undur diri dari
ruang dengar Anda, dan nantinya kita akan kembali bergabung di pukul 15 waktu Indonesia Tengah mengikuti kegiatan rapat koordinasi khusus lingkup pemerintah Kota Makassar. Saya kembali ke studio. Pemerintah Kota Makassar yang diselenggarakan di 4 Points by Sheraton Hotel. Tadi sudah ada rekan kami, reporter Edwin Masud dan juga Syahrani Syahrir yang menyampaikan langsung dari lokasi pelaksanaan Rakorsus Pemerintah Kota Makassar. Anda kembali bersama kami di program 1 RRI Makassar Kanal Inspirasi. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Lintas Makassar Siang. Lintas Makassar Siang. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.